Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Grima Octavia Stuti. Untuk semester ini saya mengajar mata kuliah Statistik dan Probabilitas di kelas ini, kelas A, gitu ya. Nah, langsung saja saya share materi di awal ini. Ini nanti untuk materi di awal kita masih kontrak kuliah dulu, kemudian saya akan jelaskan nanti kita akan belajar apa saja di semester ini, gitu ya. Sajian mata kuliahnya di semester ini. Mata kuliah statistik dan probabilitas ini termasuk di plottingan mata kuliah PTMT, yaitu pertemuan tatap muka terbatas. Jadi nantinya untuk pelaksanaannya akan ada yang daring, kemudian ada yang tatap muka seperti itu. Untuk pertemuan di awal, pertemuan 1, 2, 3, ini masih full daring, namun kalau sudah masuk di pertemuan keempat, nantinya akan ada tatap muka terbatas ini. Jadi nantinya saya akan mengumumkan siapa-siapa saja yang yang masuk, kemudian yang wajib Zoom kayak gitu, itu siapa saja nanti saya umumkan di pertemuan ketiga kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian nantinya akan ada grup ganjil dan grup genap seperti itu. Karena mengingat kita masuknya nanti yang tatap muka itu dimulai minggu keempat, jadi mulai pertemuan keempat. Jadi kita anggap yang pertama itu nantinya yang genap. Gitu. Jadi yang masuk pertama itu yang genap, kemudian pertemuan selanjutnya adalah yang ganjil, kayak gitu ya. Nah, sisanya untuk yang tidak masuk, misalkan yang masuk genap, berarti yang ganjil ini nantinya menggunakan media Zoom. Jadi ada yang di kelas, ada yang pakai Zoom, kayak gitu. Untuk statistik dan probabilitas di semester ini untuk pelaksanaannya kayak gitu ya. Jadi ada tatap muka terbatas. Kemudian kalau untuk tatap muka terbatas sendiri, nanti juga melihat kondisi COVID di Malang, ada kenaikan atau enggaknya. Kalau misalkan ada kenaikan, nanti langsung balik full daring. Seperti itu. Jadi kalau naik level ya, misalkan level 4 gitu aja. Itu nanti langsung sudah balik ke full daring. Nah, selanjutnya saya masuk ke aturan perkuliahan, jadi agar saya sebagai pengajar itu lebih nyaman mengajar dan juga kalian juga mendengarkannya nyaman. Ini ada beberapa aturan perkuliahan yang perlu kalian ikuti. Yang pertama, untuk maksimum terlambat 10 menit setelah kuliah dimulai. Jadi seperti ini tadi, saya terlambat masuk 10 menit ya. Kemudian saya nunggu teman-teman yang masuk, join, itu ada tambahan 2 menitan, tapi sampai ini tadi masih ada yang terlambat juga. Jadi usahakan nanti jangan lebih dari 10 menit agar tidak ketinggalan untuk materinya yang saya sampaikan. Kemudian mencontek mendapatkan nilai E, kalau lebih baiknya kalian bertanya daripada mencontek. Oh iya, mohon maaf ini agak bising karena tetangga saya ada yang nikahan ini. Oke, baik, saya lanjutkan. Terlambat mengumpulkan tugas, nilai dikurangi 5 poin per hari. Jadi usahakan belajar on time untuk pengerjaan tugas itu. Karena mengingat sipil sendiri itu kan nanti kalau misalkan kerja itu juga dituntut waktu ya, on time. Jadi mulai dari sekarang wajib terbiasa. Yang biasanya menunda-nunda pekerjaan, usahakan jangan seperti itu. Jadi silakan kumpulkan tugas nanti tepat waktu. Selanjutnya, wajib menyalakan kamera saat pelaksanaan Zoom. Jadi ini teman-teman yang belum menyalakan Zoom, menyalakan kamera, silakan dinyalakan kameranya. Sebab saya sendiri juga ada kewajiban itu wajib mengunggah sajian mata kuliah saya ini ya per pertemuan ini di channel YouTube. Jadi nantinya diminta pertanggungjawabannya gitu.
Jadi saya ini mengajar benar apa enggak kayak gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman juga kesulitan, ada yang masih bingung terkait penjelasan saya, itu bisa dilihat di channel YouTube saya, itu ya. Terus untuk teman-teman juga kalau misalkan saya itu ngunggah video kayak gitu, misalkan teman-teman ini nggak nyalakan video, itu hasilnya blank hitam gitu. Jadi saya seakan-akan ngomong sama tembok. Jadi usahakan, silakan teman-teman yang belum nyalakan video, saya mohon untuk menyalakan video agar ya juga kerjasama dengan saya juga ya, biar nanti hasil rekamannya bagus gitu. Kemudian mohon untuk menggunakan pakaian yang bebas, rapi dan sopan. Jadi walaupun pertemuannya itu menggunakan Zoom, tapi teman-teman tetap sopan, tetap rapi untuk berpakaiannya, gitu ya. Kemudian, Ya, Bu. Kemudian silahkan nanti teman-teman juga mengedit nama di profil Zoom-nya, diawali dengan NIM, kemudian underscore nama kalian. Jadi NIM dulu, baru nama. Terus kalau menulis nama, jangan nama panggilan ya, tapi nama sesuai absen, sebab berkaca dari semester-semester sebelumnya, banyak yang komplain di akhir semester itu nggak di absen kayak gitu, karena nama panggilan yang dipakai. Jadi usahakan nanti menggunakan nama sesuai absen, itu ya teman-teman ya. Selanjutnya nanti kalau misalkan absensi yang saya gunakan, kalau misalkan pertemuan Zoom seperti ini, saya lebih memilih menggunakan absen kehadiran yang ada di Zoom ini. Jadi siapa saja yang hadir di Zoom ini, itu nanti yang saya gunakan untuk absen, yang saya masukkan di Siap NG. Walaupun teman-teman juga saya bebani tetap absen lewat Google Formulir. Sebab banyak sekali mahasiswa sekarang nggak mau hadir saat perkuliahan Zoom, tapi dianya absen di Google Form. Jadi saya lebih menghargai teman-teman yang datang di Zoom ini, kemudian nanti saya absenkan, daripada yang hanya absen di Google Form kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk prinsip pembelajaran sih bukan kok tentang absennya ya. Absen itu hanya reward buat kalian. Jadi saya pengennya itu nyampe nggak materinya ini loh gitu. Jadi apa yang saya celotehkan selama beberapa jam itu nyampe nggak di kalian. Itu pengennya itu kayak seperti itu. Jadi transfer ilmunya sampai apa enggak. Jadi kalau cuma nggak mau datang Zoom tapi absen di Google Form, buat apa? Ya mending nggak usah kuliah sekalian gitu ya. Jadi yang merasa hadir di di pertemuan Zoom, pasti nanti kalian akan saya absenkan juga gitu. Walaupun tetap ikut di absen di Google Form ya. Jadi absennya tetap 2 gitu. Saya masuk ke kontrak kuliah selanjutnya. Tadi enggak mau. Oke. Sebentar. Jadi ini RPS, statistik dan probabilitas di semester genap 2001-2022. Yang pertama nanti akan diawali pertemuan ini ya, pertama saya awali dengan kontrak kuliah dan pendahuluan dulu terkait tentang statistik dan probabilitas secara garis besarnya itu seperti apa. Nanti selanjutnya di pertemuan kedua itu akan membahas tentang statistik parametrik dan non-parametrik. Kemungkinan untuk statistik parametrik dan non-parametrik ini tidak bisa selesai ya dalam satu pertemuan, makanya saya membuat di pertemuan ketiga juga nanti akan membahas statistik parametrik dan non-parametrik. Selanjutnya di pertemuan keempat kita akan coba membahas tentang
populasi dan sampel. Jadi kalau untuk populasi dan sampel ini gimana nanti cara penentuannya, karena mengingat namanya statistik dan probabilitas itu nantinya teman-teman harus tahu subjek penelitiannya seberapa yang digunakan untuk sampelnya. Nggak semuanya dipakai. Kalau semua itu kan disebut populasi. Kalau yang sedikit kan nanti sampelnya ya. Jadi nanti teman-teman gimana caranya mensampelkan suatu populasi ini nanti dibahas di pertemuan keempat dan kelima ini, kayak gitu. Soalnya saya buat 2 sebab ada beberapa rumus untuk menentukan. Jadi nggak cuma satu, tapi ada beberapa rumus. Jadi nanti dicoba teman-teman ngerjakannya kayak gitu. Kemudian selanjutnya di pertemuan ke-6 merupakan evaluasi materi ini untuk persiapan UTS. Jadi nanti sebelum UTS saya usahakan ada soal-soal yang bisa membantu kalian nantinya agar nggak kesusahan ya saat mengerjakan UTS-nya. Untuk di pertemuan ke-8 ada materi terkait variabel penelitian. Kenapa saya memberikan materi ini, variabel penelitian? Sebab balik lagi, statistik ini sendiri, ini sebenarnya agak kejauhan ya. Kalau semester 2, ini harusnya paling enggak semester 6 atau enggak semester 4 kayak gitu. Tapi ya dari pihak fakultas sendiri menghendaki semester 2, ya oke lah. Yang penting nanti teman-teman jangan sampai melupakan statistik ini karena dia berkaitan dengan penelitianmu. Seenggaknya di skripsi ya, skripsi itu mulai semester 7, kemudian ada pemanasannya di metode penelitian. Metode penelitian itu sajian mata kuliah yang ada di semester 6. Nanti juga akan membahas tentang variabel penelitian ini. Kalau statistik itu kan digunakan lebih ke hasil dan pembahasan ya. Caranya kita nanti meramu hasil penelitian kita, kemudian membahasnya gitu. Itu pakai bantuan statistik. Makanya usahakan catatan-catatannya dirapikan sampai nanti akhir karena ini merupakan mata kuliah prasyarat ya. Prasyarat sebelum mengambil metode penelitian kalau nggak salah. Coba nanti dicek kartu evaluasi studinya. Kayak gitu. Kemudian kita masuk ke uji asumsi. Jadi setelah kita mengetahui variabel penelitian yang digunakan, masuk ke uji asumsi. Jadi uji asumsi ini merupakan tolok ukur awal sebelum kita nantinya menggunakan pengujian yang sesungguhnya. Contohnya seperti UJT ini yang muncul di pertemuan ke-14. Kalau kita bahas UJT berarti nantinya kita perlu menggunakan bantuan software namanya software SPSS. Jadi nanti silakan teman-teman disiapkan untuk software tersebut. Kalau misalkan tidak punya laptop, pinjam temannya, nanti coba install. Di saat pelaksanaannya nanti di pertemuan ke-14, teman-teman bisa pinjam laptopnya teman kalian, nanti sambil dicek softwarenya. Jadi sebelum pelaksanaan, maksud saya silakan diinstal dulu, pinjam, kemudian diinstal. Pertemuan ke-14 kita coba UJT. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Karena kalau kita tidak praktek ya pakai software tersebut, nanti kalian waktu akan menggunakan UJT sendiri bingung kayak gitu. Toolsnya yang mana? Tools itu maksudnya mau ngeklik yang mana aja gitu. Pasti bingung kalau tidak melaksanakan. Sebab saya sendiri itu tipikal yang kalau tidak praktek itu nggak ingat, nggak nyantol di kepala saya. Gitu. Terus selanjutnya masuk ke rancangan penelitian. Jadi rancangan penelitian sendiri kalian wajib tahu sebab nantinya ini merupakan tolok ukur awal sebelum kalian melaksanakan pengujian menggunakan statistik dan probabilitas itu. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Nah, kalau kalian sudah tahu rancangan penelitiannya menggunakan apa, pakai kuantitatif kah, kualitatif kah, atau metode campuran, nanti masuk ke metode pengumpulan data. Jadi akan jelas
cara pengumpulan datanya hanya mengumpulkan data-data yang dari suatu instansi atau kitanya yang bergerak aktif dengan cara mewawancarai kayak gitu, sebar kuesioner gitu secara garis besar. Nah, selanjutnya menyusun kuesioner. Gimana sih cara menyusun kuesioner? Ini nantinya sangat penting ya teman-teman, karena kalau misalkan kitanya nggak bisa menyusun kuesioner, kalau digunakan untuk wawancara nanti ranah pertanyaan kita itu kalau nggak ada apa ya garis besarnya apa gitu catatannya, kalau ketemu orang biasanya ngeblank. Jadi penyusunan kuesioner ini sangat penting terkait dengan variabel-variabel yang apa namanya kalian gunakan nantinya kayak gitu. Jadi biar pas ketemu sama orang, pas melaksanakan wawancara itu nggak ngeblank. Ya, sama kayak reporter. Reporter itu kalau mau tanya kan juga perlu garis besar pertanyaannya nanti terkait apa aja seperti itu. Selanjutnya ada validitas eksternal dan internal. Ini berkait dengan kuesioner. Jadi kuesioner itu nggak langsung turun ke lapangan, itu enggak. Harus divalidasi namanya. Validasi itu merupakan secara garis besar ya, itu merupakan pengecekan pertanyaan terkait variabel kalian itu kepada orang yang paham di bidangnya. Jadi misalkan pertanyaan nanti terkait bidang ranah penelitian transportasi. Jadi validitas eksternal dan internalnya ini nanti akan tertuju kepada orang-orang tersebut yang kompeten tersebut. Jadi pertanyaanmu ini lolos uji validasi atau enggak kayak gitu, atau perlu revisi lagi kayak gitu. Jadi kalian yang buat pertanyaan tapi ada si pengeceknya kayak gitu kasarannya. Karena kalian kan ini levelnya masih sarjana. Di atas kalian kan ada yang magister, ada yang doktoral. Makanya kalian perlu bimbingan agar pertanyaan kalian ini berbobot gitu ya. Berbobot saat nantinya melaksanakan pertanyaan saat pengambilan data gitu. Kemudian masuk ke uji T. Ya, uji T ini setelah data-data sudah terkumpul, kemudian kita coba nanti melakukan pengujian. Itu salah satu contohnya menggunakan uji T. Ada uji F juga. Nanti kalau misalkan cukup waktunya, saya akan juga menyinggung tentang uji F. Selanjutnya di pertemuan ke-15, ini evaluasi persiapan UAS. Jadi evaluasi materi persiapan UAS ini, materi-materi setelah UTS, yang mulai dari variabel penelitian hingga uji T, nanti akan saya coba membuat beberapa pertanyaan, biar nanti memantapkan kalian paham atau enggaknya, sebelum nanti masuk ke ujian akhir semester kayak gitu. Nah, saya jelaskan sampai selesai ya. Nanti di akhir silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya balik lagi ke PowerPoint. Apa namanya? Semacam motivasi juga ya. Jadi kalau teman-teman itu melihat orang-orang yang sukses, yang dilihat itu hanya segini kalau kita ibaratkan dengan gunung es. Padahal di bawahnya gunung es itu masih ada apa namanya yang lebih besarnya ya, gunung yang di bawah es di bawah samudranya kayak gitu. Dan itu butuh usaha, effort yang sangat besar. Nah ini mumpung masih semester 2, saya wanti-wanti sekali yang semangat kalau sekolah ini mumpung diberi kesempatan ya bisa sekolah. Jadi memang benar-benar dimanfaatkan itu sebelum nantinya kalian kerja, kalian berumah tangga kayak gitu. Jadi kalau namanya sekolah dimanfaatkan banget, cari ilmu setinggi mungkin gitu. Terus kemudian nanti dibuat bekal untuk kerja gitu ya teman-teman ya. Karena kalau yang cowok itu kan nanti jadi kepala keluarga, kalau yang cewek kan nanti jadi ibu. Seenggaknya kalian akan mendidik anak-anak kalian. Kalau kalian aja apa namanya untuk sekolah aja malas-malesan ya, dikasih ujian sekolah males-malesan, nah nantinya bisa menular itu
ke anak cucu kalian. Jadi usahakan jangan seperti itu ya teman-teman ya. Ini mumpung masih semester 2 yang niat kalau sekolah biar cepat lulusnya tepat waktu gitu. Jadi kalau sekolah ya fokus aja sekolah gitu. Untuk pacar, terus kemudian untuk yang lain lah kerja dan seterusnya itu pasti akan ada waktunya. Setelah kalian lulus pasti itu akan terjadi gitu ya. Itu akan terjadi. Pacar itu pasti akan mendekati orang yang sukses, jelas itu. Harta tahta wanita. Wah, kayak gitu ya. Jadi usahakan teman-teman sukses dulu. Ini diawali dengan sekolah yang serius, segera lulus tepat waktu, dan fokus terhadap mata kuliah yang kalian tempuh. Karena kalian kalau niat ngambil KRS itu kan berarti sudah mantep ya. Oh, saya mau belajar tentang ini semester ini. Berarti saya harus maksimal untuk kerjakannya biar nanti dapat poinnya, dapat IP-nya bagus gitu. Ya. Jadi usaha untuk mencapai kesuksesan. Susah ini ya. Terutama buat anak teknik. Anak teknik itu ya saya dulu juga merasakan jarang tidur pasti, jelas capek karena teori dan juga diimbangi dengan praktikum. Nanti mulai praktikum itu kalian semester 3 ya. Mulai semester 3, semester 4 itu banyak-banyaknya praktikum. Capek pasti. Tapi pasti akan berbuah manis kalau memang kalian memang benar-benar usaha kayak gitu. Ya. Kita masuk ke materi awal, pemanasannya dulu. Biar bisa tahu apa sih statistika dan statistik. Kan kadang ngomongnya beda ya, statistika, statistik gitu. Padahal cuma beda vokal aja, A di akhir. Tapi ini sebenarnya beda. Jadi statistika itu ilmu yang berkenaan dengan data. Jadi kalau misalkan kalian tahu di Brawijaya itu ada prodi statistika. Dia memperdalam ilmu-ilmu tentang data itu nantinya ke BPS ya, Badan Pusat Statistika itu nanti ranahnya ke situ. Kalau statistik itu datanya, data, informasi atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Jadi kalau datanya disebut statistik, kalau ilmunya disebut statistika. Jadi secara garis besar seperti itu. Selanjutnya untuk arti, fungsi, dan tujuan statistik. Jadi kalau untuk statistik sendiri itu merupakan sekumpulan cara maupun aturan yang berkaitan dengan pengumpulan. Ini pengumpulan data. Karena kita ngomong statistik loh ya. Kalau statistika ada di ilmunya, kalau statistik itu datanya. Jadi cara pengumpulan data itu seperti apa, kemudian analisis datanya nanti seperti apa, kemudian penarikan kesimpulan. Nah, ini semua berdasarkan data-data yang berupa angka dengan menggunakan asumsi tertentu. Jadi, gimana sih caranya kita mengumpulkan data-data, kemudian analisisnya seperti apa. Jadi kalau untuk analisis, contohnya tadi menggunakan uji T, uji asumsi, gitu. Kalau untuk pengumpulannya, nanti tergantung dari rancangan penelitiannya kita menggunakan apa. Kalau pakai rancangan penelitian, contohnya kuantitatif, dengan jenis penelitiannya adalah deskriptif, itu secara garis besar adalah menggambarkan sebuah data. Jadi dari data yang hanya berupa catatan, tabel-tabel seperti itu, kalian ramu, kalian ingin membuat persentasenya, misalkan ya ada contoh penelitian analisis kecelakaan lalu lintas seperti itu. Nah, kalau kita mau melihat analisis kecelakaan itu kan ada banyak yang mau dilihat, entah dari jenis kelaminnya ataukah kerugian materialnya, kemudian jenis tabrakannya seperti itu. Nah, nantinya kalian
mau mengumpulkannya sesuai dengan itu ya. Tadi ada jenis kelamin, ada jenis tabrakan, ada kerugian materialnya. Nah, kalian kumpulkan sesuai dengan sub-subnya tadi, karakteristiknya tadi, analisisnya tadi. Nah, kemudian nanti akan muncul persentase. Oh, jenis kelamin terbanyak yang terkena, maksudnya yang sering terjadi tabrakan itu laki-laki dengan sekian persen atau perempuan dengan sekian persen. Kemudian kerugian material paling banyak sekian persen. Terus kemudian untuk jenis tabrakan, tabrak depan, tabrak samping, tabrak belakang, itu yang paling banyak persentasenya yang mana, kayak gitu. Itu nanti namanya analisis. Nah, dari analisis kalian tarik kesimpulannya, kemudian kalian juga akan menggunakan asumsi setelah adanya penarikan kesimpulan. Perlu adanya asumsi sebab kan kalau di bab 4 skripsi itu hasil dan pembahasan. Asumsi ini digunakan untuk membahas dari hasil penelitianmu itu, kayak gitu. Nah, kalau berdasarkan fungsi statistik itu ada dua. Ada deskriptif dan inferensial. Nah, ini PR-nya buat kalian. Coba cari statistik deskriptif sama statistik inferensial ini apa. Ini nantinya akan berkaitan dengan materi minggu depan, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Tujuan saya dengan kalian yang aktif itu juga saya celoteh seperti ini ya, berceloteh seperti ini, teman-teman itu juga ikut berpikir, oh ibu ngomong tentang ini ya, jadi nyambung gitu ya. Jadi nanti kalau dibuka sesi tanya jawab, teman-teman bisa banyak bertanya gitu. Karena kalau nggak banyak baca itu agak susah juga. Jadi balik lagi, statistik sama metode penelitian itu kalau kitanya nggak banyak baca, semuanya deh tentang sipil. Kalau kita nggak banyak baca, nggak banyak mencoba, ngitung-ngitung, dan seterusnya, itu yang nanti susah kita juga. Pasti bingung tahapannya. Kayak gitu. Ini bukan terkait hasil akhir ya, tapi prosesnya. Itu yang lebih penting. Karena nanti kalau misalkan kalian kerja ya, misalkan uji SLAM itu kayak apa sih? Kalian tahu cuma narik kerucut Abraham toh, ditarik kayak gitu toh. Nah, tapi untuk perhitungannya gimana, ngukurnya bagaimana, kan itu juga perlu. Makanya proses itu sangat penting daripada hanya sekedar hasil. Saya ingatkan, teman-teman wajib banyak bertanya, wajib banyak baca biar nggak ketinggalan. Saya wanti-wanti mulai semester 2 ini. Itu ya. Oke. Jadi coba dicari apa sih deskriptif, apa sih inferensial. Ini sebab berkaitan dengan materi minggu depan yaitu statistik parametrik dan non parametrik. Nah, ini tugasnya kalian. Silakan cari bahan diskusi terkait materi pertemuan selanjutnya. Jadi terkait statistik parametrik dan non parametrik juga. Tadi deskriptif, kemudian inferensial, kemudian coba sambil belajar statistik parametrik dan non parametrik. Gitu ya. Coba cari. Nah, ini pertemuan pertama kita, jadi masih secara garis besarnya statistik itu apa? Caranya seperti itu pendahuluannya. Terus tadi juga sudah saya beritahu bahwasanya ada kontrak kuliahnya juga, terus kemudian ada ini sajian mata kuliah tiap semesternya. Nah, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman jika ada yang ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan, silakan terkait aturan perkuliahan atau terkait sajian mata kuliah. Oke. Izin bertanya, Bu. Oke. Aplikasi yang diinstal, aplikasi apa ya, Bu? Soalnya jaringan putus-putus. Oh iya, tanyanya bagus. Jadi aplikasi yang akan diinstal namanya SPSS. Nah, untuk software SPSS sendiri, kalian mau menggunakan yang tahunnya keberapa, versinya berapa,
silakan, terserah kalian mau pakainya yang mana. Sama saja prinsipnya. Toolsnya sama, tapi cuma tampilannya mungkin yang agak beda. Kayak gitu. Oke, ada lagi? Silakan. Silakan, teman-teman. Selain bertanya tentang software. Yang tentang tugas tadi, Bu. Gimana? Yang tentang tugas tadi, Bu. Yang satu. Oh yang iya. Tugas tadi, Bu, yang pertemuan. Tugas gimana tugasnya? Itu, Bu, dikumpulkan pas pertemuan kedua atau gimana, Bu? Ini, saya minta untuk kalian mencari saja. Jadi nanti kalau misalkan minggu depan itu kita belajar tentang statistik parametrik dan non parametrik, itu kalian nggak ngeblank gitu loh, nggak cuma dengarkan toh gitu. Sebenarnya kalian tahu itu yang saya bahas itu apa sih, gitu loh. Ya. Jadi nanti coba dicari statistik deskriptif dan inferensial, kemudian juga statistik parametrik dan non parametrik. Nah, kemudian minggu depan saya kuatkan dengan materi yang dari saya. Gitu. Ya. Oke, silakan untuk pertanyaan yang lain. Gimana? Nggak digeser ya, Bu? Gimana? Absalon? Tugasnya nggak digeser sebelum. Tidak, kawan. Oh, tidak. Ini hanya untuk kalian bekal minggu depan, materi minggu depan saja. Jadi tidak untuk tugas. Enggak. Oke. Oke, silakan untuk teman-teman yang lain. Ada lagi? Minggu keempat kita ada pertemuan di kampus atau tetap daring, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi dari pihak kampus sendiri itu mensyaratkan untuk pertemuan keempat itu diminta ke kampus ya. Tapi ini sambil melihat bulan depan itu kira-kira perkembangan COVID seperti apa. Jadi kalian juga harus update ya, tanya-tanya ke pihak kampus juga nantinya sudah mulai masuk apa belum di semester, di pertemuan keempat ini, kayak gitu. Pokoknya intinya saya tetap akan mengunggah di Google Classroom siapa-siapa saja yang masuk ganjil dan siapa-siapa saja yang masuk genap. Kayak gitu ya. Itu terhitung dari pertemuan keempat. Jadi saya juga nggak tahu kalau ditanya itu sudah masuk apa belum. Kayak gitu. Itu ya Windy ya. Oke, silakan untuk teman-teman yang lain. Ya, Bu. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Oke. Jadi nanti untuk materi, terus kemudian absen yang Google Form itu tetap saya unggah di Google Classroom ya. Nanti tetap di-download, kemudian juga absen juga. Tapi balik lagi di awal tadi saya sudah ngomong bahwasanya yang datang ini itu yang lebih saya prioritaskan daripada yang hanya di absen Google Classroom. Itu ya, Google Form. Tapi ya, jika tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa tadi coba kepo apa sih namanya statistik deskriptif dan inferensial. Selanjutnya statistik parametrik dan non parametrik. Gitu. Nah, nanti minggu depan saya kuatkan lagi untuk materinya statistik parametrik dan non parametrik. Ya. Ya, Bu. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah selesai? Baik. Jadi pertemuan awal ini dulu, kita sambung minggu depan. Itu ya. Oke. Saya akhiri. Ya, Bu. Ya. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sehat selalu ya. Terima kasih, Bu. Ya.